Oke, selamat sore untuk para parents yang udah join dan untuk para teacher ada Miss Nijiko, ada Miss Ayu Rahma, dan ada Mr. Niko pada kesempatan sore hari ini. Kita akan, oh ya, perkenalkan, nama saya Mr. Puma. Di sini saya akan menjadi moderator untuk parent teacher meeting pada kesempatan sore hari ini. Sebagai pembukaan, jadi saya akan menjelaskan singkat apa itu PTM atau Parents Teacher Meeting. Jadi Parents Teacher Meeting adalah bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara teacher dengan orang tua. Jadi jika komunikasinya meningkat, otomatis kepercayaan terhadap time door pun nantinya juga akan meningkat. Lalu untuk memastikan para orang tua mendapatkan informasi terkait progres anak-anaknya pada setiap levelnya. Dan eh, gunanya untuk agar teacher atau guru bisa merekomendasikan untuk next levelnya, bakal ke arah mana, mempelajari apa, dan seperti apa. Lalu untuk rules-nya, jadi PTM akan kita mulai dari setiap siswa akan mempresentasikan hasil proyek akhirnya. Jadi diusahakan untuk on cam ya, teman-teman, biar kita bisa saling berinteraksi. Lalu dilanjutkan dengan tanggapan orang tua jika ada terkait proyek akhirnya seperti apa. Lalu setelah semua anaknya presentasi, jadi kalau ada teacher yang anaknya dua, mungkin nanti uh, teacher menyampaikan penilaian dan rekomendasi next levelnya di akhir setelah dua anak atau tiga anaknya presentasi. Lalu tanggapan dari orang tua jika ada. Untuk urutan presentasi pada kesempatan sore hari ini, mungkin bisa dimulai dari Madeline Aprialiana, dari Miss Irma, tapi diwakilkan oleh saya sendiri karena Miss Irma tidak bisa hadir. Lalu dilanjutkan oleh Declan Ezekiel, lalu ada Yata dari Mr. Nico, lalu ada Vincent dan Ergans dari Miss Nijiko, lalu ada Muhammad Faiz dari teachernya Miss Ayu Rahma. Oke, sebelum kita mulai PTM-nya, mungkin bisa absensi dulu ya. Untuk anak-anaknya sepertinya sudah pada hadir pada kesempatan kali ini. Untuk para parents-nya mungkin Vincent sudah hadir. Lalu untuk Ergans, apakah jadi satu Zoom dengan parents-nya? Tidak, Mister. Nanti Oh Mama tidak. join. Oh oke. Lalu ada Declan, apakah parents-nya jadi satu? Jadi satu, Mister. Oke. Lalu ada Madeline, parents-nya oke sudah ada. Lalu ada Yata, parents-nya apakah jadi satu? Jadi satu, Mister. Oh, jadi satu. Oke. Lalu terakhir ada Muhammad Faiz. Parents-nya hadir atau tidak? Bagaimana, Muhammad Faiz? Ya, gimana, Mister? Jadi satu ya? Iya. Oh, oke. Oke, sip. Oke, berarti kita langsung mulai aja PTM-nya. Mungkin seperti urutan yang tadi ya. Mungkin dari Madeline Apriliana untuk mempresentasikan hasil proyek akhirnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkenalkan saya Madeline dari kelas 70E bersama Bu Irma. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya dengan judul Slay with Math. Ini
gamenya mirip-mirip seperti Mad Slayer yang pernah kita kerjakan dengan visual yang sedikit berbeda. Untuk cara mainnya seperti di Mad Slayer, itu kita jawab soal untuk dapatkan poin. Dan nanti ada timernya 60 detik. Dalam waktu 60 detik itu kita jawab soal sebanyak yang kita bisa. Untuk AC yang saya gunakan, ini untuk image-nya, gambar awan untuk background gamenya. Ini untuk background bagian setengah bawahnya lagi. Ini tilenya. Ini papan tempat soalnya ditampilkan, soal dan jawabannya. Dan ini dua tombolnya, start dan restart. Untuk sprite-nya, ini ada sprite untuk player. Untuk tombol angkanya, sprite untuk enemy-nya. Dan ini sprite untuk serangannya. Dan ini audio yang saya pakai dalam gamenya. Setelah itu langsung ke codingnya. Ini saya jalankan dulu. Untuk tampilan awalnya seperti ini. Eh, Gameplaynya kita kerjakan soal. Ya, ini kalau benar nanti skornya akan ditambah 10 dan kalau salah jawabnya nanti skornya akan dikurangkan 5. Jadi kita kerjakan sebanyak yang kita mampu dalam waktu 60 detik itu. Seperti yang kalau kalian ada perhatikan, pas dia benar atau salah, nanti antara player atau enemy-nya mereka akan ada animasi serangnya gitu. Kayak kalau benar playernya serang, kalau salah enemy-nya yang serang. Itu aja terus. Kalau waktunya sudah habis, nanti akan pindah jadi scene seperti ini. Akan ditampilkan skor selama yang kalian dapat selama 60 detik tersebut. Dan ini tombol restart untuk kembali ke awal. Untuk kodenya ada kode yang di atas ini kira-kira cuman untuk visualnya dan ada beberapa kode seperti tile yang ini, tile dan player enemy-nya. Ini biar pas mereka jatuh tidak tembus. Jadi tetap di tile yang ini. Itu untuk kode di collidernya. Kalau ini untuk start buttonnya, kan pas awalnya kayak soal sama tombol angkanya itu belum muncul sebelum kita klik start. Jadi kode yang ini kita buat biar soal sama tombol angkanya ini bisa muncul setelah diklik start. Jadi ini fungsi untuk kode yang di sini. Sisanya ini seperti game start itu fungsi biar pas mulai yang dijalankan apa-apa saja. Button destroy artinya nanti gambar tombol startnya itu hilang. Yang title juga judul gamenya juga nanti hilang. Create button itu fungsi untuk biar ini bisa dijalankan satu-satu. Kayak kalau cuma ditekan satu bisa satu aja. Dan ini generate question itu untuk menjalankan soal setiap rondenya. Dan soalnya itu random gitu. Untuk
Gamenya seharusnya begitu saja penjelasan dari saya. Eh, apakah ada pendapat? Oke, terima kasih Madeline atas presentasinya. Mungkin ada tanggapan dari parents-nya Madeline dulu, bagaimana terkait game yang sudah dibuat, diciptakan anaknya. Oke, tidak ada komen ya. Oke, kalau dari Mister, gamenya bagus, hitung-hitungan ya. Eh, ada tambah-tambahan, kurang-kurangan. Tadi kayaknya juga ada kali sama bagi ya. Oke. Terus tipe gamenya unik, dia mainnya high score. Jadi eh, menjawab soal sebanyak mungkin dengan waktu yang terbatas. Seperti itu ya. Oke, thank you Madeline untuk presentasinya. Mungkin bisa dilanjut untuk Declan Ezekiel, silahkan untuk mempresentasikannya. Oke, jadi selamat sore guru-guru, parents, dan siswa-siswi. Jadi hari ini saya akan menjelaskan proyek saya. Exam ini saya membuat kayak website yang bertema tentang e-commerce yang mungkin sekarang lagi bertema tentang setelah selesai World Cup ini. Jadi website ini itu bertema tentang kayak seperti online shop itu, di mana dia itu tipe website yang e-commerce, di mana produk-produk yang dijual itu ya seperti ya produk yang merchandise-nya dari World Cup itu sendiri. Contohnya seperti jersey-jersey, lalu bola, maskot, dan lain-lain. Lalu ini adalah kayak desain seputar dari website saya sendiri. Ini ada beberapa screenshot dari website saya. Ya, mungkin ini mungkin dari kelihatan dari homepage, lalu dari products, mungkin dari about us, dan juga eh, page yang ada kontak kita. Jadi mungkin sebenarnya aset ini ya simple, yaitu dari AI Gemini sendiri itu yang membantu saya untuk membuat logo dari website saya sendiri. Lalu ya pasti Google ya mungkin ambil gambar-gambar tentang jersey, produk dan lain-lain secara gampang. Oke, mungkin saran saya itu mungkin karena di dalam progres pembuatan eh, web ini mungkin saya mendapati beberapa masalah yaitu dengan judul halaman yang tertutup, lalu dengan desain kotak produk yang mungkin terlalu kosong atau terlalu polos. Sehingga akhirnya saya melakukan revisi yaitu dengan mengatur mungkin dari padding itu mungkin agar website bisa terlihat lebih teratur dan mungkin terlihat lebih jelas sehingga enak dipandang di mata kita. Lalu juga menambah outline pada box mungkin di sekitar produk-produk yang nanti saya akan tunjukkan, di mana nanti mungkin dari situ ketika kita itu menambah detail-detail yang kecil itu bisa membuat website kita terlihat lebih jelas dan lebih enak dipandang di mata. Untuk kesan belajar saya di time ini, saya bisa belajar cara menulis kode dengan benar dan lalu Mister juga bisa dapat memecahkan masalah saya. Mungkin terdapat satu masalah yang mungkin saya mendapatkan dan akhirnya Mister guru bisa membantu untuk memecahkan masalah itu. Oke, jadi next saya akan menunjukkan seputar tentang dari website saya ini sendiri.
Mungkin dari homepage ini sendiri. Lalu mungkin kita akan bisa pencet button-button ini. Contohnya free trending maka akan ke bawah langsung. Mungkin ini kan seperti website yang fictional, jadi mungkin ini mungkin sebut tentang apa sih barang-barang populer yang sedang sering dibelikan oleh dunia sekarang ini. Lalu mungkin kita bisa ke produk-produk mungkin yang banyak sering dijual di toko-toko, mungkin dari toko official sendiri maupun toko-toko lainnya seputar tentang piala dunia ini. Mungkin ada empat tas itu mungkin ya. Ini mungkin fiksi ya, mungkin tentang toko kita seperti apa, lalu mungkin sebagai kata pengantar dan sebagainya. Lalu juga ada kontak mungkin eh, jika mungkin sebagai pelanggan itu terdapat masalah atau pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada toko itu, maka mereka pastinya bisa memasukkan data mereka dan mungkin bisa mengirim pesan agar mereka juga bisa eh, mendapatkan pendapat dari toko kita sendiri dan juga sebaliknya itu. Oke, itu saja dari penjelasan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Deklan. Mungkin dari parentsnya Deklan ada tanggapan terkait website yang udah dibuat Deklan? Nggak ada, Mister. Udah cukup jelas. Oke, terima kasih Bu. Oke, berarti dari tempat saya sudah selesai, jadi izinkan saya untuk mempresentasikan student progress dan projectnya ya. Saya izin untuk share screen. Terima kasih Deklan. Sama-sama. Oke, student progress dan projectnya. Yang pertama itu ada Madeline. Dia membuat game yang namanya Slay with Math. Tipe projectnya udah otomatis game. Terus ada link projectnya yang bisa kita akses untuk main gamenya. Titipan pesan dari saya lupa, bentar. Oh, titipan dari Miss Irma. Jadi Madeline itu adalah dia adalah anak yang sangat teliti, terstruktur, selalu mengajarkan instruksi dengan hati-hati. Madeline termasuk anak yang mudah memahami setiap konsep yang sudah dijelaskan. Dia juga memiliki inisiatif yang tinggi untuk mencoba, menemukan, dan memperbaiki error yang dihadapi. Selain itu, Madeline juga selalu hadir tepat waktu, aktif bertanya jika menghadapi kesulitan yang tidak bisa dipecahkan. Namun, akan lebih baik jika Madeline dapat lebih berani tanpa takut membuat kesalahan saat menyampaikan pendapat. Itu titipan dari Miss Irma. Lalu selanjutnya ada progress dari Declan Ezekiel. Project name-nya World Cup Gear. Dia website e-commerce dan ini ada link projectnya. Overall, Declan bisa nyelesain project dengan cepat, walaupun hasilnya simple tapi detail ya, karena tadi ada animasinya, terus ada beberapa barang-barangnya, dan itu otomatis merupakan hasil kerja kerasnya sendiri. Untuk pemahaman tentang codingnya, Declan bisa ngikutin materi yang diberikan dengan baik, membuat beberapa project website dengan baik, dan dia juga bisa menyelesaikan materi lebih cepat dari waktu normalnya. Jadi di sini ada 18/24, maksudnya dia bisa menyelesaikan sebanyak 18 kali pertemuan, padahal seharusnya ada 24 pertemuan. Lalu untuk coding application-nya, Declan tipikal anak yang menyesuaikan keadaan dengan cepat. Dia juga ngerjain project final dengan sangat baik dan mandiri. Project akhir yang dipresentasikan hari ini itu merupakan hasil nyata pembelajaran dia selama di kelas web developer. Terlihat simple dan detail. Untuk karakternya, saya suka Declan memiliki inisiatif bertanya saat benar-benar nggak tahu dan kesulitan.
Tapi sangat disayangkan, Declan selama di kelas tuh nggak pernah on cam, tapi nggak masalah. Karena dia selalu dengerin, ngerespon saat saya bertanya sesuatu. Dia juga anak yang sopan dan santun dalam bertutur kata. Lalu untuk slide information untuk parents. Jadi di sini ada kurikulum teens yang dimana kalau misalkan Madeline dia ada di teens game developer, sedangkan Declan ada di teens website developer. Jadi otomatis uh, Madeline next-nya akan masuk ke teens website developer dan Declan akan masuk ke teens mobile apps developer. Kurang lebih seperti itu. Jadi next level recommendation-nya untuk Madeline, jadi ada yang next-nya akan belajar terkait pembuatan website. Jadi siswa membuat website menggunakan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Timeline-nya ada 24 kali pertemuan. Reportnya seperti biasa ada 3 setiap 8 kali pertemuan. Bahasa pemrogramannya HTML, CSS, JavaScript, dan untuk aplikasi code-nya menggunakan Visual Studio Code. Dan nantinya di dalam kelasnya akan membuat beberapa website seperti ada Florist Shop, terus ada Silicon Valley, terus ada coding competition, dan ada website seperti portofolio gitu. Mungkin dari parents Madeline ada yang mau ditanyakan dulu terkait next level recommendation-nya. Kata mama nggak ada. Nggak ada, oke. Oke, kalau nggak ada berarti kalau next-nya Declan, dia akan masuk ke mobile apps developer. Jadi goals-nya siswa membuat aplikasi mobile dengan menggunakan React Native, JavaScript tentunya, dan belajar penyimpanan data pada database Realm. Pertemuannya ada 48 kali, reportnya 3 kali, setiap 16 kali pertemuan. Dan platformnya dari React Native, Android Phone, emulator Android, dan Visual Studio Code. Dan ada beberapa aplikasi yang nantinya akan dibuat seperti kayak duplikat aplikasi Instagram, terus ada aplikasi game, menebak gambar apa, lalu ada seperti SS1, terus ada e-commerce, jadi kayak jualan-jualan, dan ada notes. Jadi kayak notes yang ada di aplikasi HP yang sering kita pakai gitu. Mungkin dari parents-nya Declan ada tanggapan atau ada yang mau ditanyakan? Eh, Mister mau tanya, kalau seandainya Hmm. Declan ini langsung skip ke yang AI itu nggak bisa ya? Bisa Bu, Di, bisa. Jadi nanti request-nya by admin. Nanti mungkin oh, Ibu bisa langsung menghubungi ke bagian admin bahwa Declan ingin langsung ke bagian AI developer. oke, ya, baik Mister. Oke. Uh, Oke, jadi kalau nggak ada yang tanyakan, cukup dari saya. Thank you. Next-nya berarti ada Yata ya untuk mempresentasikan. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Oh. Halo semuanya dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Yata Wirananta dari kelas Mister Iko yang akan mempresentasikan pelajar deteksi dari serangan jantung menggunakan machine learning. Kenapa menggunakan machine learning? Karena untuk suatu kasus di mana di Indonesia seringnya dapat ditemukan bahwa serangan jantung ini sekitar 60% dari 59% 40% orang itu memiliki serangan jantung. Ini data didapatkan dari Kaggle. Dan untuk dan pemeriksaan datanya ini saya menggunakan fiturnya itu adalah umur, gender, hipertensi, diabetes, tingkat kolesterol, obesitas, status merokok dan kebiasaan makan dan tingkat stres.
Dan keakurasian yang saya terima itu adalah sekitar untuk logistic regression ada 57%, XGBoost ada 59%, dan random forest ada 55%, dan multinomial bias, native bias ada di 45%. Mungkin sedang menggacha di mana kita itu kayak coin flips aja. Ini mungkin karena alasannya itu di mana laptop saya masih terdapat kekurangan seperti RAM-nya masih 12 giga jadi nggak bisa membuat tingkat akurasinya itu lebih baik. Tapi untuk membuat tingkat akurasinya lebih baik itu saya perlu RAM dan yang waktu yang diperlukan untuk proses uh, AI tersebut yang cukup lama juga sekitar 1 jam lebih. Oke, untuk kita akan masuk ke demonstrasinya eh di mana kita akan menginstal import libraries-nya dan kita load dataset, terus di print data statistiknya sampai bawah. Dan di sini pengetesan model machine learning-nya dan hasilnya seperti berikut. Oke. Nah, semisal kalau usia saya kan misal usia 16 sekitar 38 tahun. Apakah saya memiliki hipertensi? Tidak. Dan tidak memiliki diabetes? Tidak. Ya, kolesterol mungkin 181, ada obesitas tidak, harus merokok tidak, pola diet sehat, eh, sehat. Dan skala stres tingkatnya 7. Dan kalau di menggunakan mesin learning apa dihasilkan bahwa diagnosis rate tingkat diagnosisnya tingkatnya resiko rendah di sekitar 7,16%. Mungkin itu dari sekian dari presentasi saya. Sekiranya ada pendapat pendapat silahkan dibilang dan terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Yata atas presentasinya. Udah cukup bagus ya Yata ya. Ya, untuk mungkin sebelum saya memberikan komentar, saya persilakan untuk Pern dari Yata jika ada tanggapan terkait dengan presentasi Yata dan proyek akhirnya, mungkin boleh Bapak atau Ibu. Gimana Yata? Kira-kira orang tuanya, parents-nya hadir atau tidak hari ini? Tidak hadir Pak untuk tidak hadir Oh, ya. oke, tidak hadir. Ya. Oke, kalau gitu dari Mister aja mungkin yang ngasih tanggapan. Tadi kan istilahnya kalau kita ngerjain project itu kita ngebandingin antara model atau algoritma machine learning A, B, C mana tuh yang paling bagus gitu akurasinya. Dan kalau kita lihat dari 4 model itu malah semuanya di 50%-an, kira-kira sekitar segitu. Nah, memang banyak banget faktor yang apa ya harus digarisbawahi terkait dengan pengerjaan proyeknya Yata ini. Cuman karena memang kalau saya selaku mister ya, maksudnya selaku teacher di kelas AI itu, saya juga melihat kalau dari awal sampai dengan hampir akhir begitu ya, mungkin dari meeting 1 sampai dengan meeting kan total 32, mungkin iya 30 kelas lah, 30 meeting, itu memang materinya menggunakan pre-train gitu, kebanyakan pre-train model. Jadi student-student ini emang udah apa ya karena masih basic gitu ya, jadi diajarnya menggunakan pre-trained model yang mana kita nggak apa ya nggak involve langsung terkait dengan apa kayak meracik model sendiri gitu, dan itu kan dilakukannya hanya di meeting 31. Jadi memang wajar kalau Yata akurasinya masih bisa dibilang apa ya cenderung mungkin seperti underfitting gitu ya. Nah itu juga mungkin istilah-istilah yang terlalu teknis gitu, dan nanti mungkin bisa dipelajari lagi ke depannya. Itu aja mungkin untuk Yata ya, ke depannya masih banyak celah yang bisa di-upgrade dari presentasinya, dan masih banyak proyek-proyek yang bisa dikerjakan. Kalau tadi kan masih pakai machine learning, mungkin nanti bisa pakai model yang terkait deep learning gitu ya, dan mungkin algoritmanya lebih mantap lagi gitu akurasinya. Itu mungkin Yata diperhatikan lagi ke depannya untuk bahkan dari prosesnya ya, pre-processing juga kamu pilih-pilih data, dan datanya juga harus dipastikan datanya itu benar-benar apa ya bersih gitu ya, harus ada proses pre-processingnya gitu, dan cocokin juga model mana sih kira-kira yang sesuai dengan data kamu, karena nggak semua data tuh bisa menggunakan model yang sama. Itu aja mungkin dari Mister.
Thank you Yarta dan Mr. Puma. Dan teman-teman semua, saya kembalikan ke Mr. Puma. Oke, terima kasih Yata dan Mr. Niko. Lanjut, berarti kita akan langsung ke Vincent sama Ergans. Jadi nanti Vincent akan mempresentasikan terlebih dahulu, baru Ergans nanti akan ditanggapi oleh Miss Nijiko. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Okay, sir. Sabar, sir. So, hello everyone. My name is Vincent. I'm from class 6-7B, and today I'm gonna present my final project, which is a username and password creator. So first, I'm gonna explain the function of the code. So basically, from number 3 and 29, which is this one, it's basically just a word bank for the program to select a random word from these 3 variables. And this one is just to pick the random symbol or words. Moving on to the main function of the program, which is to make the password and username. So later the program will ask if the user wants to choose 1 or 2, 1 to make a username and 2 for a password. If the user chooses 1, the program will choose a random adjective and a random noun, and the program will join them together and it will make the username. As you can see here, the program will put the new username in the console or in the document, which is or the home page. And if the user chooses 2, the program will choose a random adjective, a noun, and also a random symbol and join them to make a new password. And this is the final function, which is basically just to start the program. It will ask the user if it chooses 1 or 2. This function is gonna be activated if we press this button, which is generate. So basically, if we press this button, the program will ask 1 or 2, 1 for generating a username and 2 for a password. For example, I choose 1, it will create a username. And if I want to make a password or a new username, I just refresh, press generate. For example, now password, and it will make you a new password. So basically, that's it for my final program and my presentation. Thank you for listening. Okay, next with Arrogance. Thank you. Thank you, Vincent. You can stop your screen share. Okay, good evening, Miss, Mr. and friends. So right now I want to explain the project that I made for the final exam, which is username and password generator. So in the very top of my code, there are 1, 2, and 3 arrays that I use. Arrays are code to store some data. Like example, the arrays for adjective it is used to store the data like happy, sad, smart, cool, and that also works with nouns and symbol. Okay, next for this part, continue generate equals true. So this part is like, this variable controls whether the programs keeps running. When the continue generate equals true, the programs will keep running, and if the value becomes false, the program stops. It is used in the while loop later. Next, I have the while continue generate. This is the main loop of my program. It keeps running again and again until the user decides to stop. Next is the user option is this part. So this part is this is to ensure the user only choose between two options of the option 1 or 2. And then the next one is this var random part. So
math.floor and math.random is like connected. So math.random generate numbers between 0 and 1, then math.floor rounds the number. Next, the username generator, this part. So if the user chooses the option 1, which is to create a username, the program will combine one adjective from the array and one nouns. For example, happy cat, one adjective and one nouns. Next, the password generator. So when the user chooses the second option, it will take a random noun, capitalize the first letter with this code, then adds a random number and a random symbol, then print with document.write. Okay, next is var again. So after the programs generate the password or username, var again will ask us whether we want to create another password or a username. If we choose yes, then the program will keep generating. Then if we say no, then the program stops. Okay, the last part is this part. So this is the stop condition. So far again, and the stop condition, this and this is connected also. So for example, when the program is already finished generate, var again will call a prompt and ask us if we want to generate again. If we press in this part, if the answer is not yes, then the code will make the continue generate equals false. The program stop. Then it will print with document.write program ended. Now I will demonstrate to you. For example, I choose option 1. It will create a random it will generate a random username. Okay, then it will ask if I want to create or to stop. So let's say I want to create again. So I just type yes. Then the prompt asks if I want to choose option 1 or 2, because now I want to make a password. Okay, now I want to stop, just type no. Then it will be print. Username for USB. And then the password is dragon6 ampersand. And then program ended. That's all from me. Thank you. Oke, thank you very much. Untuk dari orang tuanya Vincent dan Ergan, sebelum saya lanjut, apakah ada tanggapan mengenai final project Vincent dan Ergan? Ya ada, Miss. Please continue. Continue ya. Oke. Saya izin share screen ya. Sebentar. Oke, saya start dengan Vincent dulu ya, karena dia duluan yang present. Untuk review completely sebenarnya sudah saya submit juga di report card, itu lebih lengkap ya review studentnya. Cuma untuk recap, jadi tadi itu Vincent bikin project username and password generator, which is project terakhir untuk level teens JavaScript, okay, the first level. Untuk linknya, kalau misalnya ada yang mau coba, bisa di sini ya, bisa udah terdeploy. Untuk coding, literacy, dan konsep. Untuk second half, karena sebelumnya saya sudah kirim report card yang first half, ya untuk second half dia udah belajar lebih more advanced JavaScript concept, contohnya functions, parameters, dan looping with arrays. Dan itu juga sudah terlihat dari final projectnya yang sudah diterapkan ya. Terus compared to the first half ya, jadi dibandingkan dengan first half, progres pembelajaran Vincent jauh lebih cepat, jauh lebih tangkap. So that's an improvement. Okay. Next, untuk
Jadi kalau misalnya di level saya, kan saya level awal ya, level pertama ya, very important to build strong understanding for JavaScript fundamentals. Jadi basicnya itu harus oke dulu, baru nanti bisa lanjut ya ke next level. Dan untuk Vincent itu udah oke. Ya untuk final exam, jadi exam kita ada 2 macam, satu yang tadi yang project, satu lagi yang written, itu juga Vincent scored 100, so perfect ya, very nice. Next, untuk coding application, Vincent has excellent problem-solving skills, which is important ya untuk jadi dikasih problem, cara solusinya gimana, dia udah menyusun algoritmanya, logiknya sendiri gitu. He understands programming logic and code structure very well. Bisa debug programs independently, which is important. Jadi tanpa terlalu banyak ikut campur teacher, Vincent bisa dengan sendirinya solve his own problems. Ya, terus final projectnya juga completed with little to no bugs. Terutama yang terakhir yang udah di-submit juga udah tidak ada bugs ya. Dan untuk penyelesaian final project juga sangat sedikit, sangat minimal bantuan dari teacher. Terus selain itu juga successfully added extra features. Jadi tadi saya di akhir meeting saya juga minta Vincent untuk di luar dari exam ya. Di luar dari exam saya minta Vincent untuk bikin button. Jadi kayak Vincent bisa nggak bikin button supaya bisa nge-generate, terus dia bilang oh oke, terus juga successful gitu ya. Jadi that's good, that's a good thing. Next ya, next itu adalah karakternya. Vincent itu polite, always come on time, actively participates ya, jadi sering menjawab juga. Terus kalau misalnya ada yang nggak jelas juga langsung nanya, which is important as well. Answer questions ketika ditanya langsung menjawab, dan has a very positive attitude toward learning. Jadi nggak pernah di kelas itu ngerasa kayaknya seperti dipaksa gitu ya, so it's very good. Next ya, next adalah Ergans. Ergans juga sama, tadi levelnya juga sama di Teens JavaScript. Projectnya adalah username and password generator. Dan sama, mirip ya. Jadi compared to first half, progress learningnya Ergans itu jauh lebih cepat di second half. Jadi itu menunjukkan ada improvement dari pembelajarannya, terutama ini kan karena juga self-learning ya. Terus untuk final project yang written-nya juga dapat 100, dan sama ada strong foundation, jadi bisa lanjut ya ke next level. Terus tidak ada any significant learning issues during the course. Okay. Untuk final project-nya, yaitu username and password generator, juga sama ya, so self-debugging skills itu lumayan penting, dan Ergans itu bagus, independent debugging skills-nya. Terus juga dia bisa menyelesaikan final project. Pas itu kebetulan ketika Ergans melakukan atau menyelesaikan final project, saya tidak bisa hadir, jadi saya di-replace dengan teacher lain. Tapi setelah saya cek code-nya juga everything works successfully ya, all good ya. Dan bukan cuman itu, Ergans tadi berhasil menambahkan fitur-fitur sendiri. So ada feature continue, terus ada feature apa lagi ya, saya lupa, slice. You did the slice and capitalization, itu outside of what I thought. Jadi itu juga bagus ya, dan itu diimplement dengan bagus gitu, tidak ada bug. Untuk codingannya saya lihat strukturnya oke, cuma mungkin sedikit masukan. Saya lebih suka kalau misalnya codingannya itu ada documentation. So if you compared your code to Vincent itu ada documentation ya, setiap function itu dijelasin what is this function for. Kenapa? Karena most of the time kita akan balik ke codingan kita sendiri terus lupa what is this for, what is that for. Okay, so if you have your own documentation, if you reread your code, you'll ke documentation gampang kok, tinggal kasih aja kayak function for what gitu ya, tinggal dijelasin aja itu functionnya buat apa. Terus more consistent with naming convention. Jadi seringkali kalau misalnya di latihan naming convention kamu acak-acak, kadang-kadang ada capital variable, kadang-kadang nggak ada capital, jadi dibikin standar, which is variable itu tidak pakai capital, pakainya camel case. Oke, sama pay close attention to correct data types. Jadi
Ini mungkin catatannya agak lama ya, cuman Miss perhatikan kadang-kadang kamu bisa suka bingung antara kapan pakai string, kapan pakai quotation, kapan tidak, seperti itu. So, tapi karena udah selesai, final projectnya udah proved to be correct, jadi harusnya sih sekarang udah oke ya, sudah bisa. Untuk character sama, is very polite, always comes to class in time. Cuman emang Ergans itu lebih sering diam ya di kelas. Ergans itu sangat diam, tapi perform well, so it's fine. Dan jadi saya encourage Ergans untuk lebih actively participate in class. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak ngerti langsung tanya aja, nggak apa-apa. Ya justru teachers itu suka kalau Ergans nanya. Gitu. Oke, so both sudah selesai. Next levelnya Ergans dan Vincent kalau nggak salah sekarang udah in the middle of it ya. Jadi kalau nggak salah Ergans sama Vincent sekarang sudah di Teens Game Developer, ya kan? Karena sebelumnya di intro, sekarang di Teens Game. Nanti final projectnya nanti di kelasnya bakal belajar apa? Belajar bikin game, tapi pakai framework namanya Phaser. Yang di situ nanti akan belajar bikin platformer games, terus ini juga math game, kalau tadi nonton presentasinya Madeline ya. So very similar quiz type of game. Terus lastly ada semacam shooter game. Okay, so it's gonna be very fun ya. Semoga enjoy, okay? Enjoy your next level. But that's it. If there's no question, kalau ada question silahkan tanya. Tapi kalau nggak ada, bisa silahkan ya Mr. Puma dilanjutin. Oke. Ya, kayaknya bisa dilanjut. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, thank you untuk Vincent, Ergans, dan Miss Nichiko untuk presentasinya. Next, kita di penghujung acara. Silakan Muhammad Faiz untuk presentasi dan nanti akan disambung oleh Miss Ayu Rahma untuk menyampaikan PTM-nya. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat malam, nama saya Faiz, saya dari kelas 62C Time.id. Pada sore ini saya akan mempresentasikan proyek saya. Judul proyek saya yaitu Space Strike. Dan ini adalah proyek game pertama saya. Deskripsi dari game ini, yaitu game ini berlatar di luar angkasa dengan karakter pemain, yaitu pesawat luar angkasa yang bernama KU sebagai karakter pemain. Dan untuk eh, rintangan dan musuhnya adalah alien dan meteor. Pesawat memiliki 3 nyawa dan pemain diberi 2 pilihan untuk eh, menang, yaitu eh, menghabiskan nyawa alien, menghindari meteor, atau menghancurkan meteor tersebut. Dan di sini alien juga memiliki 4 nyawa, dan alien tidak menembakkan peluru atau semacamnya, tapi alien lebih lebih berfokus menggunakan bantuan dari meteor yang berjatuhan untuk menyerang pemain. Dan saya terinspirasi dari game-game yang terkenal yang dimana bosnya memiliki 2 fase. Di sini alien memiliki 2 fase. Fase pertama yaitu saat game dimulai dan saat alien pertama kali muncul. Fase kedua akan dipicu jika nyawa alien tersisa 2. Dan pada fase 2 kecepatan alien akan ditingkatkan serta waktu spawn meteor akan dipersingkat. Cara untuk memainkan game ini adalah untuk menggerakkan pesawat luar angkasa, tekan tombol panah kanan pada keyboard untuk bergerak ke kanan dan tombol panah kiri untuk bergerak ke kiri. Cara menembak di game ini adalah tekan tombol spasi di keyboard untuk menembakkan peluru dari pesawat luar angkasa. Kondisi-kondisinya yaitu adalah kondisi menang dan kondisi kalah. Kondisi menang akan dipenuhi jika nyawa alien mencapai 0. Maka pemain akan mendapatkan notifikasi kemenangan. Dan kondisi kalah adalah jika pemain
pesawat pemain nyawanya mencapai nol, terkena meteor dan meledak, maka pemain akan mendapat notifikasi kalah. Di sini adalah desain-desain yang ada pada game ini. Saya membuat game ini menggunakan Scratch, dan desain-desain ini saya meminta bantuan dari AI. Di sini ada desain untuk tombol startnya, di sini ada desain untuk gamenya pada game, dan di sini ada background untuk game tersebut. Selanjutnya ini adalah desain-desain dari karakter-karakter dalam tersebut. Di sini ada pesawat luar angkasa, dan ini adalah kostum pesawat luar angkasa yang meledak. Saat meledak, ini adalah peluru dari pesawat luar angkasa itu, dan ini 3 bernyawa dari pesawat luar angkasa. Ini adalah desain untuk alien, dan ini adalah desain saat aliennya mencapai nol nyawanya. Dan di sini juga ada desain untuk bernyawa dari si alien. Di sini ada eh, desain untuk meteor dan saat meteornya hancur terkena peluru pemain. Pada slide selanjutnya ini adalah desain-desain untuk notifikasi atau pop-up yang akan muncul jika pemain menang atau kalah dan saat fase kedua dari alien terpicu. Ini adalah screenshot dari kode-kodenya. Ini adalah screenshot dari kode pada start start button. Di sini ada ini, dan yang di tengah ini adalah kode pada judul game tersebut, dan ini adalah kode pada background. Ini ada kode pada pesawat luar angkasanya, dan di sini adalah yang di kanan adalah kode pada bar nyawa pesawatnya. Slide selanjutnya adalah kode untuk eh, pelurunya dan notifikasi menang di game ini. Pada slide selanjutnya ini adalah kode untuk meteor yang ada di game ini, dan ini adalah kode pada alien. Selanjutnya adalah kode pada bernyawa si alien. Aliennya memiliki 100 nyawa. Tapi pada desainnya saya bikin 4 nyawa. Di setiap berkurang 25 nyawa akan berganti kostum menjadi kostum selanjutnya dan terkurang 1 nyawa. Ini adalah kode pada eh, notifikasi kalah. Sini adalah kode untuk fase 2. Saat terpicu akan muncul suara teleport. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan gamenya. Bisa dilihat nyawa alien berkurang 1, yang dimana artinya sudah berkurang sebanyak 25 nyawa. Dan di sini untuk bernyawa pesawat juga akan berkurang jika sudah memenuhi syarat untuk berganti kostum nyawa ke kostum yang selanjutnya.
Ini adalah notifikasi yang akan muncul saat pemain menang. Kesan saya pada proyek saya ini adalah saya sangat senang karena ini adalah proyek game yang saya buat sendiri yang pertama. Dan untuk kesan selama belajar di Timedale adalah kelasnya yang terkondisikan, yang membuat suasana lebih nyaman serta dapat mempelajari materi yang sedang dipelajari lebih mudah untuk dipahami dan diserap. Sekian presentasi dan demonstrasi dari saya. Oke, terima kasih Faiz. Faiz orang tuanya di sebelah Faiz atau di mana ya? Oh iya, oke. Dari orang tuanya Faiz, apakah ada komentar terlebih dahulu, Bapak? Enggak katanya, Miss. Oh ya, oke. Oke, selanjutnya saya akan apa namanya? Present ya. M- Mungkin bisa di ini dulu, di close dulu presentnya, Faiz. Oke. Oke, jadi untuk parents teacher meeting di hari ini kita apa namanya kelas 62J ya, Faiz. Lalu untuk students progress and projects-nya, Faiz project name-nya Space Strike ya, tadi sudah dipresentasikan. Dia game apa pesawat KU ya nama karakternya tadi, kemudian melawan alien dan ada dua fase, fase satu kecepatannya masih lambat, lalu fase dua kecepatannya lebih cepat. Nah, untuk yang sudah dipelajari selama ini itu eh, broadcast and clone. Tadi broadcast and clone kelihatan ya, meteornya ada banyak, kemudian apa namanya untuk berganti level itu menggunakan konsep-konsep broadcast. Lalu untuk coding application, selain proyek akhir ini, Faiz juga sudah mengeksplorasi beberapa game yang lain. Nah, yang mirip-mirip itu seperti Clone Wars, lalu permainan matematika, dan juga AR, VR Find the Animal. Nah, yang mirip dengan Space Strike itu yang Clone Wars yang pernah dibuat. Lalu untuk karakternya, Faiz memang selalu tenang ya dan kondusif ketika mengikuti kelas dan ketika mengerjakan proyek akhir, Faiz banyak eksplor mandiri. Jadi malah kebanyakan gamenya itu diselesaikan di luar kelas. Jadi waktu udah di kelas tiba-tiba udah udah jadi aja gitu. Maksudnya tinggal diperbaiki sedikit dan berhasil menyelesaikannya dengan sangat baik dan tepat waktu. Nah, eh apa namanya Miss harap bisa dipertahankan juga ya di level selanjutnya dan apa bisa ditingkatkan lagi keaktifannya nggak apa-apa kalau misalnya ingin tanya apa namanya atau ingin usul sesuatu gitu bisa disampaikan dengan lebih aktif aja. Begitu. Lalu untuk next levelnya, em, Faiz akan masuk ke level game developer. Jadi sama ya, proyeknya itu membuat game. Bedanya kalau yang di Teens Programmer, Faiz kemarin bikin gamenya menggunakan Scratch ya, jadi block coding. Kalau untuk level selanjutnya akan menggunakan text coding, yaitu menggunakan JavaScript Framework fase 3. Ini beberapa game yang akan dibuat di level game developer, yaitu Collecting Stars, Math Game, dan juga Corona Buster. Serta nanti seperti yang level ini, Faiz juga diharapkan bisa membuat project game sendiri. Begitu untuk paparan progress report ya dari Faiz. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Miss. Ya, Oh, eh, saya perkenalkan saya bapaknya Faiz. oh ya, Eh, mungkin dan oh ya. kami terima kasih. Alhamdulillah Faiz bisa apa membuat sebuah karya pertama di game ini adalah sebuah karya yang baik. Mudah-mudahan ini apa langkah pertama Faiz untuk menuju yang ke depan. Kemudian yang saya tanyakan eh, pilihan sudah ada Itu tadi yang apa teks game dengan menggunakan teks itu atau
ada program pilihan yang lainnya gitu? Oh iya, sebenarnya memang apa kalau di jalurnya di sini saya tidak menyiapkan filenya ya, tapi sama. Jadi kalau urutannya itu biasanya yang intro itu yang project akhirnya yang tadi sudah Faiz buat ya. Lalu game developer, kemudian ada juga web developer. Hmm. Nah, jadi developer setelah teams programming. Tapi ada juga beberapa yang apa minta ke web developer juga, Pak. Cuman kalau dari Time Door itu memang alurnya itu ke game developer dulu. Iya. Begitu, Pak. Apakah ada Ya, yang ingin ditanyakan lagi? ya cukup. Oh Jadi ya, ngikutin apa kurikulum yang ada di program ini gitu. oh ya, baik Pak. Oh ya, tadi untuk gamenya Faiz itu juga bisa diakses di link ini ya. Jadi di Scratch MIT Edu ini, jadi bisa dimainkan kalau misalnya ingin di-share ke teman-teman yang lain, begitu. Oke, sekian dari saya untuk progress report dari Faiz. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mr. Puma. Oke, terima kasih Miss Ayu dan Faiz sudah mempresentasikan hasilnya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada tambahan sedikit untuk Mr. Niko dan Yata, karena tadi saya melihat Yata itu sudah sampai di AI ya. Nah, nah, jadi kalau di Teens Kurikulum, Yata itu sudah sampai Teens AI Developer, yang dimana ini adalah kurikulum akhir untuk kelas teens, tapi sebenarnya ada kelas lanjutan untuk setelah teens ini apa. Jadi setelah teens ini ada yang namanya Temdor Academy Pro, yang dimana sebenarnya kelas ini tuh untuk orang-orang yang ingin benar-benar berkecimpung di dunia IT. Di dunia IT-nya dalam pekerjaan atau mungkin nanti kuliahnya ingin IT atau mungkin jurusannya IT, kurikulumnya seperti apa. Jadi goals-nya pengembangan front-end website menggunakan framework Vue.js dan pengembangan front-end aplikasi mobile pakai frameworknya React Native. Lalu ada pengembangan back-end dengan menggunakan PHP dan Laravel. Jadi learning path-nya dibagi ada 3, jadi ada front end web, front end app, sama back end. Ini waktu belajarnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada 4 bulan untuk belajar di web, terus final project-nya 2 bulan, terus ada front end app, belajarnya 5 bulan, final project-nya 2 bulan, ada back end-nya juga. PHP Laravel belajarnya 4 bulan, final project-nya 2 bulan. Kenapa final project-nya 2 bulan? Karena di sini siswa akan membuat website sesuai permintaan sebagai final project. Jadi nanti di akhir tesnya, websitenya itu sudah ditentukan, siswa disuruh membuat websitenya seperti request gitu, seperti permintaan yang sudah disediakan. Makanya memakan waktu yang cukup lama. Lalu goals-nya dari Academy Pro sendiri, karena tadi saya sudah bilang ini untuk anak-anak yang ingin berkecimpung di dunia IT untuk dewasanya nanti. Jadi setelah menyelesaikan kursus, diharapkan siswa itu sudah bisa bikin portofolio profesional, lalu bisa mendapatkan kesempatan internship di startup atau perusahaan IT, atau bisa menjadi freelance developer. Mungkin itu tambahan dari saya, siapa tahu nanti Yata berkenan ingin melanjutkan ke Time Door Academy Pro, mungkin bisa didiskusikan oleh bagian admin gitu. Mungkin dari Yata ada tanggapan mungkin? Tidak ada, Mister. Tidak ada. Oke.
Oke, jadi kalau tidak ada, sudah presentasi semua juga. Terima kasih untuk para parents yang udah hadir, untuk para teacher juga yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini, dan untuk para siswa yang sudah mempresentasikan semuanya. Uh, Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam uh, saya melakukan moderator pada kesempatan sore hari ini. Record ini nanti akan saya upload ke YouTube dan beberapa project, bukan beberapa, semua project yang sudah dikerjakan oleh anak-anak nanti saya akan cantumkan juga di link deskripsi. Jadi bisa nanti diakses untuk project-projectnya, baik itu game atau presentasinya atau tadi yang menggunakan Scratch dan lain sebagainya. Itu aja, mungkin cukup dari saya. Selamat sore semuanya. Thank you. Bye-bye. Sore, makasih. Thank Oke, you. makasih. Thank you.